Obrolan ngomongin birokrasi ala-lan. Halo kawan LAN, kembali lagi di obrolan omongin birokrasi ala-lan. Kawan LAN, ASN merupakan garda depan dalam pelayanan publik. Tapi sayangnya tidak semua daerah mendapatkan pengembangan kompetensi yang sama, terutama untuk ASN di daerah tertinggal. Hal ini dipengaruhi banyak faktor seperti minimalnya infrastruktur, sumber daya alam, dan masih banyak lagi. Nah, kali ini obrolan akan membahas topik yang sangat relevan bagi ASN, yaitu menjawab kebutuhan pengembangan kompetensi ASN di daerah tertinggal. Saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh Bapak Agustinus Sulistyo, analis kebijakan ahli media. Selamat pagi Bapak, dan kami berdua nanti akan ngobrol dan mengulik semua dengan narasumber kami pada hari ini, yaitu Ibu Rusma Duyana. Selamat pagi Ibu, analis kebijakan ahli media, dan juga Kang Ikhwan Santosa, analis kebijakan ahli muda. Selamat pagi Ibu dan Kang Ikhwan. Nah, ini kan kita membahas tentang pengembangan kompetensi ASN ya Ibu ya, dan Kang Ikhwan ya. Seberapa penting sih ini pengembangan kompetensi ASN terutama untuk di daerah tertinggal? Apalagi kan beda daerah pasti beda penanganannya seperti itu. Silakan. Ya, sebenarnya kalau kita melihat seberapa penting, undang-undang sendiri sebenarnya sudah dengan adanya undang-undang ASN yang terbaru, itu sudah menjadi menggeser paradigma belajar bagi ASN yang tadinya merupakan belajar itu merupakan hak, sekarang menjadi suatu kewajiban. Kenapa ini penting? Karena sebenarnya ASN ini adalah backbone dari daerah. Jadi kalau backbone dari daerah, ASN adalah garda terdepan dalam memberikan pelayanan publik. Dari hasil indeks pelayanan publik, itu terlihat jauh sekali gap kompetensi antara pelayanan publik yang diberikan oleh ASN di daerah tertinggal dengan pelayanan publik yang diberikan oleh ASN di daerah lainnya. Itu sebenarnya ya, kalau mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Mas Ikhwan. Mas Iwan bisa menambahkan, ini kekhususan ya, bahwa pengembangan ASN di daerah tertinggal itu harus dilakukan dengan cara yang berbeda ya Mbak ya. Gimana menurut Mas Iwan? Monggo. Oke, baik. Yang pertama, mungkin kita melihat dulu sebetulnya daerah tertinggal itu kan harusnya nggak ada ya. Kalau kita mau maju gitu, menjadi sebuah negara yang maju, seharusnya daerah tertinggal tidak ada. Oleh karena itu sebetulnya pembangunan daerah tertinggal ini menjadi salah satu prioritas dari semenjak zaman Presiden Jokowi, membangun daerah dari pinggiran. Kemudian masih diteruskan oleh Presiden Prabowo dengan tagline yang bangun dari desa. Tapi intinya adalah membangun bagaimana daerah-daerah yang selama ini dikatakan berada di luar jangkauan yang tidak terlalu tersentuh pembangunan itu dimajukan agar menjadi sama dengan daerah lainnya. Tapi selama ini intervensi-intervensi atau upaya-upaya percepatan terhadap pembangunan daerah tertinggal itu belum terlalu menyentuh kapasitas ASN-nya. Jadi masih bersifat top down dari pusat ke daerah. Padahal sebetulnya tadi seperti disampaikan oleh Mbak Rusma bahwa garda terdepannya itu ASN ya, ASN di daerahnya itu sendiri, maka dia butuh dikembangkan. Itu kan, itu satu. Yang kedua, kalau kita bicara tantangan, mungkin tantangan ASN yang dimiliki oleh daerah maju dengan daerah tertinggal lebih besar daerah tertinggal. Kenapa? Tadi Mbak Tia sudah bilang geografisnya udah berbeda, infrastrukturnya, masyarakat dan sebagainya, sehingga mereka mungkin menghadapi permasalahan yang dalam tanda kutip lebih kompleks dari apa yang dihadapi oleh ASN di perkotaan. Oleh karena itu, kalau sampai mereka tertinggal dalam pengembangan kompetensi, khawatirnya ya cita-cita kita untuk mengentaskan daerah tertinggal itu menjadi dalam tanda kutip tidak akan bisa diakselerasi. Dan pastinya nggak bisa disamakan ya antara daerah satu dan daerah lain. Pastinya di daerah tertinggal tuh harus ada kayak penanganan khusus gitu ya untuk pengembangan kompetensinya. Iya, sebenarnya ya memang seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita melihat sebenarnya bentuk pelatihan, pengembangan kompetensi yang didapatkan selama ini sebenarnya lebih sifatnya ke arah pengembangan kompetensi yang bukan yang bersifat deep surface, tapi yang bersifat
ada di permukaan saja. Jadi sifatnya hanyalah pengenalan yang sifatnya kognitif. Jadi hanya sekedar sebagai pengetahuan. Tapi mereka itu tidak dibekali bagaimana mereka mengatasi suatu permasalahan. Nah, itu yang sebenarnya terjadi. Jadi kalau kita melihat di dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan, baik itu mulai dari Impres ataupun juga sampai ke peraturan daerah tentang daerah tertinggal, pengembangan kompetensi daerah tertinggal. Sebenarnya bentuk-bentuk pengembangan kompetensi itu sudah banyak. Tapi kenapa? Satu sisi pengembangan kompetensi sudah banyak, tapi di sisi lain kompetensi dari ASN daerah tertinggal itu nggak ada perubahan. Kalau kita lihat dari indeks profesionalitas ASN, kemudian juga indeks pembangunan manusia IPM itu kelihatan sekali ya, itu pergerakan indeksnya itu sedikit sekali naiknya gitu. Jadi sebenarnya ada masalah apa? Sebenarnya apa yang terjadi? Apakah memang ada ketidaktepatan dalam pemberian pengembangan kompetensi bagi mereka? Ini menarik nih Mbak Tias dan Mas Iwan Barusma ya, bahwa pembangunan daerah tertinggal itu semestinya harus diakselerasi gitu nih. Tetapi yang mau diakselerasi itu jangan hanya daerahnya, tapi ASN-nya yang disentuh. Ini sangat menarik nih. Nah, saya dengar teman-teman di Pimbangkom ini sudah turun ke lapangan ya. Nah, ini sebenarnya gimana sih? Apakah mereka itu memang benar-benar tertinggal? Apakah memang tidak ada dalam tanda kutip potensi yang harus dikembangkan? Mereka punya apa sih? Nah, monggo nih. Mungkin Mas Iwan dulu nih. Yang kemarin turun di Papua ya, baru semua di Sumba Barat. Monggo. Yang pertama mungkin perlu kita sampaikan bahwa kemarin kita turun di lapangan itu kedua daerah dan kita juga melakukan survei terhadap 7 daerah yang mewakili daerah timur, daerah tengah, dan daerah barat gitu. Secara umum sebetulnya daerah tertinggal itu kan adanya di daerah-daerah yang kaya dengan sumber daya alam sebetulnya. Daerah tertinggal. Mereka punya pantai, mereka punya hutan, itu mereka punya objek wisata. Namun kembali lagi gitu kan, bagaimana kita mengembangkan potensi-potensi itu kalau kapasitas ASN-nya belum diajak atau belum dibawa untuk berpikir ke sana, sehingga mungkin ini menjadi salah satu hal temuan kita yang menjadi salah satu concern, titik mana yang perlu kita sentuh di awal atau menjadi leverage agar daerah tertinggal itu bisa berdaya. Saya ingin konfirmasi ke Mbak Rusma nih. Berarti daerah tertinggal itu sebenarnya punya potensi, punya dalam tanda kutip mungkin modal ya untuk terentas dari ketertinggalan mereka. Cuman ternyata ada yang belum kita akselerasi, yaitu pengembangan kompetensi ASN-nya. Sebagai tadi disebutkan sebagai apa Mbak? Backbone, sebagai garda terdepan. Mungkin seperti itu Mbak Rusma. Iya, memang seperti itu. Jadi juga memang di sini juga kita harus merubah juga pandangan yang ada di dalam masyarakat nih, Mas Agus ya. Pengembangan kompetensi itu di daerah tertinggal sebenarnya belum mendapatkan porsi anggaran yang cukup. Jadi mereka lebih memfokuskan anggaran itu kepada bagaimana membangun, tapi mereka lupa untuk membangun sumber daya manusianya. Nah, itu. Dan ini juga dipengaruhi dengan adanya adat istiadat ataupun pengaruh sosial budaya dari masyarakat ya. Bagaimana kita harus bisa mengubah pandangan masyarakat. Kalau di sana masyarakat itu selalu berpandangan bahwa ASN merupakan satu-satunya pekerjaan yang ada di daerah. Nah, karena mereka berfokus bagaimana bisa menjadi ASN, tetapi mereka lupa bagaimana ASN ini bisa bergerak dalam memberikan layanan pada masyarakat. Itu yang sebenarnya menjadi permasalahan. ASN ini mereka berfokus untuk masuk ke ASN, tujuannya adalah untuk mendapatkan kehidupan yang stabil. Tapi mereka lupa ASN itu perannya adalah sebagai pelayan masyarakat. Nah, peran sebagai pelayan masyarakat ini yang terlupakan, sehingga mereka itu begitu masuk, saya udah jadi ASN, saya mau apa ya, gitu ya. Jadi mereka tidak melihat sebenarnya kebutuhan masyarakat itu seperti apa, pelayanan apa yang harus ditingkatkan. Jadi memang di sini yang harus kita sentuh ulang lagi, tapi bukan dengan pelatihan ataupun pengembangan kompetensi yang sifatnya hanya memberikan sekedar pengetahuan yang
sifatnya ada di surface, ada di permukaan, tapi kita harus lebih sifatnya mendalam. Apa kebutuhan real mereka gitu. Iya, itu yang sebenarnya kami lakukan di sana adalah pertama kali kami melakukan analisis kebutuhan melalui tadi ada survei, ada wawancara. Nah, ini kami ingin mengetahui sebenarnya apa sih kebutuhan realnya. Setelah kami tahu kebutuhan realnya, tujuan kami melakukan nanti untuk melakukan pengembangan kompetensi itu apa. Kemudian setelah kita tahu tujuannya, kita tetapkan tujuan pengembangan kompetensi, apakah kita mau memperbaiki layanan publiknya, apakah kita mau melakukan perbaikan inovasi. Nah, itu setelah kita menetapkan tujuannya itu baru kita sesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat di sana. Jadi ini sosial budaya masyarakat ini yang nggak boleh kita lepaskan dari pengembangan kompetensi. Saya boleh mendengarkan dikit nih tadi terkait dengan alokasi anggaran katanya buat Biro Tertinggal. Kita mau menyampaikan sedikit temuan survei. Jadi ada 2 survei yang kita lakukan. Satu terkait dengan pengembangan kompetensi apa sih yang sudah diperoleh mereka kompetensinya. Sebelum bicara gapnya, mereka sudah pernah dapat pengembangan kompetensi apa existing dan mereka seberapa butuh mereka terhadap pengembangan kompetensi. Tahu nggak Mas Agus? Emang kecil katanya, cuman ada sekitar 16%-an yang belum menerima, kecil, cuma 16% yang belum menerima pengembangan kompetensi. Tapi setelah dilihat-lihat datanya, ternyata yang sudah menyatakan pernah itu adalah latsar. Jadi kebanyakan yang menyerang dia cuma 16 sedikit. Kenapa? Karena dia menganggap latsar itu adalah pengembangan kompetensinya. Jadi padahal itu kan sebetulnya sebuah penataran wajib gitu bagi. Jadi sebetulnya wajib. Sekitar 80% lebih ASN itu belum tersentuh pengembangan kompetensi. Itu satu ya. Terus yang kedua, ketika kita tanya lagi dalam survei, apakah Bapak Ibu membutuhkan pengembangan kompetensi? Hampir 100% bilang masih butuh. Nah, itu kan salah satu data menunjukkan bahwa bagaimana daerah-daerah tertinggal itu sebetulnya membutuhkan pengembangan kompetensi, namun belum ada intervensi yang cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, tadi berarti terlihat kondisi lapangan di daerah tertinggal sendiri, jadi menemukan banyak hal yang harus dikaji lagi ya. Tapi peran pemerintah daerah sendiri harusnya seperti apa ini untuk membangun SDM ASN di sana sendiri untuk menggugah mereka biar mereka tuh harus mendapatkan pengembangan kompetensi itu sendiri. Mungkin saya lebih fokuskan lagi gitu. Apakah anggarannya itu cukup untuk mereka melakukan pengembangan kompetensi seperti yang disampaikan? Bukan hanya yang latsar kan wajib ya, PIM mungkin juga wajib, tapi yang tadi sesuai dengan kebutuhan itu dapat anggaran nggak? Porsinya. Oke, Mbak Risma. Ya, jadi ini juga sempat kami tanyakan juga ke unit kerja yang memang menangani masalah perencanaan. Jadi memang agak sulit memang untuk menganggarkan untuk pengembangan kompetensi karena memang fokusnya bukan ke sana. Fokusnya bukan ke sana. Jadi iya, lebih ke arah pembangunan. Tapi ya walaupun seperti itu mereka juga akan dalam memfokuskan anggaran untuk pengembangan kompetensi. Sementara mereka lebih berfokus pada bagaimana mereka memiliki SDM perencana. Jadi anggaran kalaupun ada itu akan difokuskan bagaimana mereka bisa memberikan bangkom-bangkom bagi perencana, fungsional perencana. Karena kebutuhan di sini mereka melihat bagaimana mereka bisa membuat suatu perencanaan pembangunan yang kompre ya. Karena perencanaan pembangunan selama ini itu hanya berfokus pada bidang-bidang yang dari tahun ke tahun adalah tetap itu saja. Nah, ini bagaimana mereka harus bisa menghasilkan perencanaan pembangunan yang merata. Oleh karena itu mereka berpikir kita hasilkan dulu SDM yang menguasai perencana. Jadi SDM yang misalnya menguasai tentang analis kebijakan itu mereka minim, walaupun jumlahnya banyak ya, karena dengan adanya kebijakan perampingan birokrasi kemarin, dengan beralihnya sebagian jabatan struktural menjadi analis kebijakan, itu nggak menjamin mereka menguasai analis mengenai policy making gitu, policy proses itu mereka nggak bisa sampai ke sana. Dan kalaupun juga berbicara tentang perencanaan, apa yang mereka kuasai juga nggak mendalam karena mereka itu selama ini pelatihan yang diberikan sifatnya adalah tidak berkelanjutan. Sekali diberikan, sesudah itu berhenti, kelanjutannya tidak ada. Jadi tidak sampai menyentuh ke dalam permasalahannya. Apabila terjadi permasalahan A, solusinya apa? Mereka selalu mencari solusi itu adalah berdasarkan pengalaman seniornya.
Tidak berdasarkan benar-benar didasarkan pada pengetahuan, pada pengembangan kapasitas diri, itu belum sampai ke sana sih. Ini tambahin juga. Oke, monggo silakan. Jadi mungkin tadi disebutkan oleh Mbak Rusma karena kalau kita mau dalami lagi hasil temuan kita di lapangan itu, gap kompetensi mereka itu masih banyak yang sifatnya baru permukaan. Jadi kalau dibilang kompetensi dasar pemerintahan gitu ya, misalnya seperti literasi digital, pengelolaan data sederhana, perencanaan kegiatan yang seperti itu ditemukan di berbagai daerah, ada kesenjangan kompetensi itu. Jadi sebetulnya memang tadi Mbak Rusma bilang mungkin pola pikir kita untuk mengembangkan mereka itu ya tidak hanya berhenti di sana, dengan tidak hanya melihat pada gap kompetensinya saja, tapi melihat pada level mana mereka mau dikembangkan itu. Karena mereka ini sebetulnya ketika diintervensi oleh pemerintah ada potensi mereka entas. Nah, ketika mereka entas, intervensi pemerintah kan ditarik. Ya, ditarik. Nah, lalu kemudian ketika ditarik, mereka tidak punya Kembali kapasitas. lagi. Nanti ada kembali lagi. Kemarin kita ngobrol dengan kawan dari Direktorat Penyelesaian Program Kementerian Daerah Tertinggal. Ya gitu, ada kemungkinan terjadinya siklus berulang. Gitu. Jadi mereka sudah entas, lalu ditinggal, nanti balik lagi gitu. Nah, itu yang sebetulnya kita ingin bantu gitu dengan adanya pengembangan kompetensi ASN. Kita ingin masuk ke dalam intervensi itu. Dan yang menariknya kondisi ini diulas di dalam ulasan Kompas hari ini. Jadi Kompas berfokus pada dana desa, tapi sebenarnya permasalahannya sama gitu. Permasalahannya sama. Jadi dana desa, bantuan desa ini akan menimbulkan ketergantungan. Setelah mereka tergantung, mereka tuh nggak berusaha untuk melakukan inovasi-inovasi baru untuk mengembangkan lagi. Dana desa itu sebenarnya dipakai untuk apa bagusnya, tapi mereka terlalu berfokus ada dana desa, ada anggaran tambahan anggaran baru. Nah, ini menjadi semacam apa ya? Menjadi semacam rebutan di daerah-daerah. Jadi tapi di sini juga ada muncul semacam awareness. Mereka sadar dengan adanya ketergantungan seperti ini, apa yang sebenarnya harus dilakukan. Mereka sadar bahwa mereka rupanya harus mengembangkan kapasitas. Dengan adanya pengembangan kapasitas, mereka paham ini dana mau diapakan gitu. Jadi sama sebenarnya ini bisa disamakan dengan kondisi pengembangan kompetensi di daerah tertinggal saat ini. Berarti ibaratnya dikasih kail aja, jangan dikasih ikan. Iya. Biar bisa masyarakat juga bisa mengeksplor ya ini Betul. mau harusnya seperti apa. Ini menarik nih Mbak Tias. Kita sudah melihat banyak yang disampaikan oleh Mbak Rusma dan Mas Iwan ya, bahwa ternyata pengembangan kompetensi ASN di daerah tertinggal itu banyak sekali tantangannya. Iya. Tapi juga punya modal sebenarnya untuk berkembang mereka, untuk terentas dari ketertinggalan mereka. Dan ternyata kalau kita lihat tadi disampaikan oleh Mas Iwan, 100% mereka itu membutuhkan pengembangan kompetensi. Nah, ini kita masuk nih ke strateginya seperti apa yang ditemukan oleh teman-teman di Pimbangkom. Strategi Bangkom yang pas untuk ASN di daerah tertinggal itu yang seperti apa ini? Monggo, Mbak Rusma dulu ini. Saya kayaknya dari tadi udah saya dulu kan. Dibalik coba. Oke, sekarang Mas Iwan. Oke. Strateginya seperti apa Mas Iwan yang pas dengan tadi permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman di daerah tertinggal, Mas? Tadi sebenarnya udah disinggung sedikit sama Mbak Tias ya. Yang pertama, sebelum kita melakukan intervensi kan kita harus pahami dulu kebatinan atau kebutuhan dari ASN seperti apa gitu. Tadi kalau kita mengikuti pola intervensi programnya ikan, kita juga ngasih ikan. Kita kembangkan dengan program, pada akhirnya mereka juga akan bergantung. Maka filosofi pertama yang perlu kita pegang adalah berilah kail, jangan ikannya gitu kan. Maka kita harus berpikir bagaimana mengembangkan dengan cara memberikan kail itu. Kalau kita bicara dari sisi pengembangan kompetensi, kita bicara dua hal. Satu bicara model Bangkom, misalnya metode pembelajaran seperti apa, atau kita kedua bicara manajemen pengembangan kompetensi. Kalau bicara metode pengembangan kompetensi, di rezim sekarang ini, di rezim corporate university pembelajaran integrasi, kita mengenal
pembelajaran 10, 20, 70. Nah, 10 itu pada pembelajaran formal, seperti di kelas, seperti membaca buku dan sebagainya. Lalu kita mengenal 20 itu pembelajaran sosial, kita belajar melalui orang lain gitu. Lalu 70 experiential. Experiential itu berarti kita belajar dengan mengalami, dengan pengalaman. Maka metode yang perlu diberikan gitu kepada daerah tertinggal ini tidak boleh kembali lagi kepada 10 formal learning. Mereka kan kebanyakan juga mengenalnya ketika bicara Bangkom atau pelatihan itu ya ditugasin di kelas, masuk kelas, belajar dan sebagainya, dan itu kelihatannya dampaknya akan sangat jangka pendek. Maka mereka perlu digeserkan kepada belajar dengan mengalami dan belajar melalui lingkungannya. Itu metode yang pertama. Yang kedua adalah manajemen Bangkomnya. Manajemen Bangkom itu artinya mereka tadi perlu diberi pengetahuan seperti tadi Mbak Rusma katakan, bagaimana melakukan analisis gap-nya. Mereka harus belajar mengenali dirinya sendiri gitu. Apa kebutuhan jadi jangan kita terus menunjukkan, tapi kita harus kasih alat mereka. Gimana sih caranya melakukan analisis kebutuhan kompetensi secara sederhana gitu. Lalu bagaimana mendesain program. Sebelum masuk ke desain program, mereka perlu diperkenalkan tadi dengan pilihan-pilihan. Bangkom 10 itu seperti apa, Bangkom 20 itu seperti apa, Bangkom 70 seperti apa, sehingga wawasan mereka akan terbuka. Oh, ternyata belajar itu tidak serigid itu gitu. Tidak harus nunggu ditugasin, tidak harus nunggu ada program dari pusat. Belajar itu kita bisa sendiri, karena hasil survei kita juga, hasil wawancara kita mengatakan di dalam internal pemerintahan daerah tertinggal sendiri banyak kok ASN yang punya kompetensi sebetulnya. Ada perencana yang punya kompetensi merencanakan, mungkin ada ahli pertanian yang punya, tapi mereka itu mungkin minoritas dan mereka itu tidak digunakan sebagai mestinya dalam mengembangkan rekan-rekannya. Padahal mereka itu sumber pelajaran yang baik. Tidak diberdayakan. Tidak diberdayakan ya, karena tadi jangankan bicara Bangkomnya, dengan menganggarkan sangat minimalis itu mengapa tidak terlalu penting, karena yang dipentingkan itu pembangunan, padahal harusnya bisa sejalan antara pembangunan dengan pengembangan kompetensi ASN-nya. Ya, menarik ini. Kalau misalnya sebenarnya strategi lainnya itu adalah mungkin karena tadi ya daerah-daerah ini punya keterbatasan sumber daya, keterbatasan anggaran, keterbatasan kualitas manusianya. Tapi kalau kita berpikir dengan era seperti sekarang ini, sebenarnya kolaborasi itu bisa dijadikan sebagai salah satu strategi pengembangan. Betul. Bagaimana kita membangun kolaborasi, tidak hanya pemerintah yang bergerak, tapi juga pemerintah bisa menggandeng swasta, pemerintah bisa menggandeng, ini bukan hanya urusan pemerintah pusat semata, tapi juga pemerintah daerah harus berperan. Kemudian juga bagaimana perguruan tinggi juga bisa berperan dalam melakukan pengembangan kompetensi bagi ASN ini. Jadi sebenarnya kolaborasi juga bisa dijadikan sebagai strategi. Kemudian juga kita juga nggak bisa meninggalkan unsur masyarakat terutama tokoh adat, seperti tadi disampaikan di awal bahwa pengembangan kompetensi ini akan berpengaruh terhadap sosial budaya masyarakat. Masyarakat biasanya lebih percaya, lebih mendengar apa yang dikatakan oleh tokoh adat. Jadi bagaimana tokoh adat ini bisa kita gandeng ke dalam pembelajaran. Kemudian juga nilai-nilai adat seperti gotong royong. Sebenarnya juga kita lihat bahwa di pola pendidikan yang telah dikembangkan oleh LAN itu juga sudah mengembangkan metode gotong royong, misalnya dengan pengerjaan tugas-tugas kelompok. Itu sudah mencerminkan gotong royong. Nah, ini kemudian juga nilai-nilai sosial budaya lainnya juga bisa kita gali, bisa kita insert ke dalam pola-pola pengembangan kompetensi di daerah tertinggal. Saya ingin sedikit menanggapi, saya sebenarnya pernah di daerah juga ya, mungkin harusnya Pernah jadi ASN daerah? ya pernah di pemerintahan daerah. Harusnya ASN daerah tuh mungkin mindsetnya juga harus dirubah. Betul. Juga ya, karena saya walaupun waktu saya tidak di daerah tertinggal, tapi dulu kepikirannya, oh ASN udah gitu aja nggak apa-apa sampai pensiun nggak apa-apa. Tapi kan ternyata sekarang kan banyak milenial, banyak Gen Z yang sudah jadi ASN juga. Harusnya kita semua tuh aware kalau kita tuh harus mengembangkan kompetensi kita sendiri sebagai ASN, karena kita adalah pelayan publik gitu. Seperti itu ya Ibu dan Kang Ivan. Nah, kalau alternatif yang banyak kan sudah banyak alternatif Bangkom ASN tadi. Mana yang terbaik dan efektif untuk pengembangan kompetensi ASN di daerah tertinggal sendiri?
Siapa dulu nih? Lumayan ini pertanyaannya ya. Jadi sebenarnya kalau dikatakan mana yang terbaik, itu sebenarnya kita nggak bisa menilai karena tiap-tiap daerah itu memiliki kekhususan masing-masing. Tiap-tiap daerah memiliki apa namanya khas gitu ya? selain ciri khas kekhususan, mereka tuh juga memiliki sebenarnya tujuan-tujuan yang tidak sama. Kemudian juga nilai-nilai yang berkembang di masyarakat juga tidak sama. Jadi kalau kita bilang mana yang terbaik, sebenarnya yang terbaik itu ada yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jangan kita berikan pelatihan ataupun pengembangan kompetensi yang sebenarnya nggak mereka butuhkan. Berikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Tidak bisa one fit for all. Betul. Ini menarik nih, sebelum ke Mas Iwan ya. Prinsipnya bahwa tadi juga sudah disinggung di depan ya. Teman-teman ASN di daerah tertinggal itu memang punya kekhususan, tetapi persamaannya dan mereka pengen semuanya terentas dari ketertinggalan mereka. Tetapi kalau mereka mau dientaskan, kebutuhan mereka ternyata beda-beda. Mungkin dari Papua butuh pengembangan kompetensi terkait dengan perencanaan wisata. Ternyata di Sumba butuh terkait dengan pengembangan apa Mbak di sana, Mbak? Industri misalnya gitu. Sesuai dengan kebutuhan itu ya. Mas Iwan, apa yang sudah disiapkan oleh teman-teman di PIM Bangkom untuk bisa mengakselerasi Bangkom ASN di DT, Mas? Oke, baik. Ya tadi sebenarnya sudah saya singgung sekilas. Satu dari sisi manajemen, kita bilang mereka itu perlu kapasitas untuk mengelola Bangkomnya sendiri, mengenali Bangkom, mendesain. Makanya kita berikan atau coba desain manajemen Bangkom sederhana yang kita namakan IRIS. IRIS itu identifikasi, rencanakan, implementasi, dan evaluasikan gitu kan. Di-spill lagi Mas? IRIS ya? IRIS. Oke. IRIS itu. Nah jadi di dalam manajemen IRIS ini kita coba simplifikasi bagaimana merencanakan Bangkom melalui form-form sederhana untuk membantu kawan di daerah tertinggal khususnya itu untuk mengenalkan bagaimana cara mereka mengenal gap-nya, bagaimana cara mereka mendesain atau merencanakan Bangkomnya, bagaimana implementasi sederhana sampai mereka mengevaluasi gitu ya. Yang kebetulan ini belum sempat diuji cobakan, tapi kita sudah siapkan, itu yang satu. Yang kedua, tadi ketika kita bicara metode untuk memperkenalkan bahwa belajar itu tidak harus formal, kita menyiapkan satu model pembelajaran yang kita sebut pembelajaran dua arah. Pembelajaran dua arah ini tadi, karena daerah tertinggal itu punya akses yang sulit dijangkau, mereka sulit keluar, mereka sulit anggaran, sulit tempat dan sebagainya. Maka kita mencoba mempertemukan gitu antara kebutuhan belajar tertinggal dengan sumber daya tadi yang tadi baru sebut kolaborasi, baik dari sesama pemerintah lagi yang pusat ataupun dari swasta ataupun dari hal sebagainya untuk membantu mengembangkan kapasitas daerah tertinggal. Apa yang disebut belajar dua arah? Artinya misalnya ASN daerah tertinggal itu dia belajar tidak perlu meninggalkan daerahnya seperti ditugaskan ikut kelas lain sebagainya. Dia cukup ada di sana, dia cukup memahami target-target pekerjaannya dia. Nanti ada sekondi, orang yang expert yang dikirim ke sana gitu, harusnya ada gitu untuk membantu mereka untuk perform. Jadi belajar sambil bekerjanya dapat, tapi mereka ketika kesulitan untuk mengerjakan sesuatu, kesulitan untuk mengetahui sesuatu, mereka punya narasumber langsung bisa ditanya gitu, gagasannya gitu, mempertemukan antara orang di daerah kota dengan daerah tertinggal supaya mereka bisa saling belajar. Intinya itu, tapi sebetulnya metodenya tidak hanya terbatas pada itu, karena dalam melakukan itu mereka nanti bisa didukung dengan bahan-bahan ajar. Mereka bisa melakukan pembelajaran mandiri, mereka bisa melakukan diskusi untuk menyelesaikan proyek bersama. Artinya mereka harus dibuka wawasannya bahwa belajar itu tidak hanya sebatas apa yang mereka yakini atau pahami sebagai belajar sekarang. Benar sekali. Saya mau tanya, ini kan daerah tertinggal otomatis bisa jadi teknologinya juga tertinggal. Bisa ada nggak antisipasi lain, misal untuk jaringan internet misal nggak bagus di sana, untuk menjawab itu gimana, Kang Ikhwan atau Bu Rusma? Misal ada alternatif lain untuk mereka saling berhubungan, gitu, berkomunikasi itu gimana? Ya, memang daerah tertinggal ini sebenarnya rata-rata mereka minim dengan jaringan internet, tapi bukan berarti minim itu sama sekali tidak ada ya. Nah,
Ini sebenarnya bisa diatasi kalau memang hal seperti ini kita bisa menggunakan media lain, seperti misalnya kita bisa menggandeng RRI. Ya, RRI ini kemarin bisa ya. dijadikan solusi tadi kan, kolaborasi Kolaborasi, tidak ya. hanya sekedar eh, pemerintah daerah saja mengusahakan atau pemerintah pusat, tapi di sini kita akan menggandeng. Nah, jadi nanti kita bisa mengembangkan pola pembelajaran dengan menggunakan media RRI. Juga selama ini LAN sendiri sebenarnya sudah mengembangkan media-media pembelajaran yang bersifat blended. Jadi mungkin nanti ada modul-modul digital ya, ataupun kalau memang mereka kesulitan juga, sebenarnya modul digital itu bisa di-download satu kali, kemudian mereka simpan di dalam softwarenya itu disebar, itu juga bisa. Kemudian juga mereka masing-masing punya smartphone. Smartphone ini dibandingkan kita mengakses TikTok ada sebenarnya ada pengetahuannya juga ya. Kita bisa tahu ada apa tadi cek kodam gitu ya. Jadi sebenarnya dengan menggunakan media smartphone mereka bisa membangun komunitas belajar. Komunitas belajar itu nggak terpaku harus komunitas yang sifatnya bisa kita ketemu muka langsung, ketemu dua arah. Tapi komunitas belajar gini, ekosistem pembelajaran kita bisa bangun menggunakan smartphone misalnya dengan menggunakan WA group, kemudian Telegram yang memang jumlah membernya tidak terbatas dibandingkan WA ada keterbatasan. Jadi banyak sekali sebenarnya intervensi-intervensi teknologi walaupun ada keterbatasan tapi masih ada peluang untuk memanfaatkan teknologi yang ada. Ini menarik ini Mbak Tias ya. Jadi teman-teman di Pimbangkom ini sudah melakukan banyak hal terkait dengan bagaimana mengakselerasi pengembangan kompetensi ASN di daerah tertinggal. Tadi memetakan masalah, kemudian memunculkan ide-idenya, membuka kolaborasi, bahkan baru kali ini nih ada RRI yang mau ya Mbak ya untuk diajak kerjasama untuk daerah tertinggal. Ini tentunya suatu hal yang cukup maju di tengah ketertinggalan mereka terkait dengan akses internet. RRI masih bisa diajak kerjasama. Ini tentunya sangat menarik sekali. Tapi yang paling kunci nih, teman-teman kira-kira gimana ini meningkatkan motivasi mereka? Apakah sudah ada komitmen, terutama dari pimpinan ya Mbak Rusma, Mas Irwan ya? Apakah komitmen dari para pimpinan untuk mengembangkan kapasitas ASN-nya itu juga cukup kuat juga ya? Silakan, siapa dulu nih? Mas Iwan dulu, yang kemarin pernah ketemu dengan para pimpinan di sana ya. Sebetulnya ya, yang disebut pimpinan itu ya mungkin kalau kemarin kita pengambil kebijakan mungkin yang ya. kemarin kita datangi ke sana mungkin yang memiliki kewenangan atau kapasitas terkait pengembangan kapasitas itu kan BKD dan sejenisnya, BKD, BKPSDM dan sejenisnya. Sebetulnya dari sisi mereka sendiri sudah ada gitu. Ibaratnya mereka sudah melihat, aduh ini kapasitas ASN di daerah saya ini kok kurang gitu. Tapi kok mereka mesti digimanain ya gitu. Artinya sebetulnya komitmen atau niat untuk mengembangkan itu sudah mulai ada dari perangkat daerah yang mempunyai kapasitas itu sudah ada. Tapi kembali lagi gitu kan. Pengembangan kompetensi ini bukan suatu hal yang bisa di-tackle oleh satu atau dua pimpinan. Nah, ini kita perlu melihat lagi, perlu mengkomunikasikan lagi bagaimana dengan di perangkat-perangkat daerah lainnya, terutama di level top pimpinannya gitu. Karena kalau daerah ya kita sudah sama-sama tahu ya, semuanya tergantung dari pimpinannya. Kalau pimpinannya ngajak lari, otomatis keseret semuanya gitu. Tapi kalau pimpinannya santai, kemungkinan ya agak sulit. Maka salah satu hal yang bisa kita bangun itu tadi kolaborasi hubungan itu dengan daerah itu ya coba kita colek pimpinannya. Jadi yang berubah itu dari dalamnya dari dalam dari atas dari atas gitu. Kalau yang bawah berubah kan yang punya kebijakan kewenangan pengambilan keputusan yang di atas kita agak sulit untuk bergeser itu. Kalau Mbak Rusma gimana untuk merubah para pimpinan itu, mengajak mereka untuk terlibat gitu mungkin seperti itu ya? Ayo monggo. Ini kalau mengajak pimpinan untuk terlibat ya, kalau agak gimana ya, karena di sini juga ada kepentingan politik ya. Jadi
Ini sebenarnya pertanyaannya udah nyerempet-nyerempet ya, salah jawab aja ya. Sensitif sekali gitu. Jadi kalau untuk mengajak pimpinan untuk berubah, mungkin di dalam suatu kebijakan nanti yang dikeluarkan oleh LAN itu ada suatu kebijakan yang memang walaupun sebenarnya kalau kita melihat dari sisi legalitas di Undang-Undang ASN itu sendiri sebenarnya sudah apa ya, sudah ada warning mengenai pendidikan ini, masalah pengembangan kompetensi. Kemudian juga dalam undang-undang juga sempat juga ada juga walaupun tidak tersurat tapi tersirat di sana mengharapkan memang ada peran partisipasi dari pimpinan. Bagaimana pimpinan ini bisa aware terhadap masalah pengembangan kompetensi. Nah, sekarang bagaimana menurunkan undang-undang ini ke level yang praktis, itu yang memang perlu kita cermati bersama ya, Ma. Jadi memang nggak bisa kita melakukan ini sendiri, tapi kita memang harus berkoordinasi dengan banyak pihak gitu ya. Kembali lagi tadi kolaborasi ya, mungkin kolaborasi pentahelik perlu kita lakukan juga kan? Perlu sekali. Iya. Mungkin ada pertanyaan terakhir dari Pak Agus karena sepertinya waktu kita sudah mulai hampir selesai. Oke, mungkin pertanyaan penutup ini ya. Wah, deg-degan ini. Ke depan kita sebagai lembaga administrasi negara, lembaga apa namanya pembina diklat ya yang bertanggung jawab terkait dengan pembelajaran. Ini ke depan seperti apa nanti yang bisa kita lakukan untuk mengakselerasi teman-teman ASN di daerah tertinggal ini ya? Monggo. Tentunya kalau harapannya kiprah LAN terhadap pengembangan kompetensi, LAN itu sebenarnya menginginkan bahwa akses pendidikan pelatihan itu bisa diakses oleh semua ASN. Nah, bagaimana mereka bisa mengakses? Tentunya LAN bisa sejauh ini LAN sudah cukup kreatif dalam menciptakan akses-akses terhadap pendidikan maupun pelatihan, terbukti dengan adanya kebijakan-kebijakan pendidikan pelatihan ya. Seperti misalnya e-learning, blended learning, itu sebenarnya sudah membuka peran ke sana. Kemudian bagaimana mereka bisa pada pengetahuan yang sifatnya deep, tidak hanya surface, itu LAN sudah memberikan panduan bagaimana bisa membuat pembelajaran yang sifatnya coaching, mentoring, dan coaching mentoring ini sifatnya juga berkelanjutan. Tidak hanya sekali diberikan stop sampai di situ tidak ada pengembangannya, tapi di sini adalah bagaimana merancang pengembangan kompetensi yang sifatnya berkelanjutan, dan semua itu sudah dilakukan oleh LAN. Mungkin nanti ke depannya dengan adanya tadi yang disampaikan oleh Mas Ikhwan, ada mekanisme apa bagaimana manajemen pembelajaran menggunakan iris ya kalau saya bahasa Indonesia iris gitu ya. Dengan menggunakan iris itu sebenarnya bisa membedah, kita bisa membedah, mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan. Jadi LAN di sini harapannya dengan adanya apa yang dihasilkan oleh teman-teman Pimbangkom bisa lebih mengembangkan lagi bagaimana bisa sampai bisa menghasilkan suatu pengembangan kompetensi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka. Betul. Mas Iwan, ya, baik. Sebagai closing statement. Ya. Kita kembali lagi ke Undang-Undang 20 2023. Kalau kita cermati, tadi sudah disampaikan pendekatan pengembangan kompetensi. Jadi pengembangan kompetensi sekarang itu penekanannya adalah belajar secara terus-menerus untuk agar kita bisa fit dengan kebutuhan tantangan lingkungan yang terus-menerus berubah. Intinya belajar itu yang harus dipahami. Kalau di yang lama itu kan belajar itu kayak pemenuhan gap dengan tuntutan pekerjaan. Sementara tuntutan pekerjaannya terus berubah, maka belajarnya pun harus lebih dinamis, lebih agile, menyesuaikan. LAN itu sebetulnya dari semenjak rezim Perlan 10 2018 itu sudah punya berbagai macam alternatif pengembangan kompetensi. Nah, mungkin itu dulu yang perlu nanti kita munculkan kembali. Tadi seperti disampaikan ada coaching, ada magang, bahkan kita sudah melakukan magang di Papua, magang Papua dan sebagainya. Banyak mungkin program-program pembelajaran yang tadinya tidak dilirik, mungkin ini kita akan coba kemas lagi sehingga kawan-kawan bisa menggunakan itu dalam kerangka pembelajaran yang sifatnya
inisiatif gitu, tidak harus selalu melulu nunggu ditugaskan, nunggu disuruh atau nunggu dikirim kemana gitu, mungkin dari Kang gitu. Baik, terima kasih Mas Iwan, Mbak Rusma ya. Jadi prinsipnya di dalam pengembangan kompetensi ini no one left behind, Mbak Tias. Semua ASN wajib mengembangkan kompetensi, tidak peduli ada di daerah maju, di daerah tertinggal atau dimanapun, semuanya harus belajar. Dan Pimbangkom sudah mengenalkan satu model IRIS, nah, IRIS atau AIRIS yang nanti akan bermanfaat untuk bisa mengenali apa sih kebutuhan pengembangan kompetensi untuk masing-masing, sehingga tidak akan dalam tanda kutip salah di dalam mengikuti sebuah pengembangan kompetensi. Semoga ini nanti bisa sebagai penegasan terkait dengan peran dan fungsi LAN sebagai instansi yang dimandatkan untuk bertanggung jawab dalam pembelajaran ASN. Terima kasih waktu. Monggo Mbak Tias. Terima kasih Pak Agus. Kita ternyata tidak terasa sudah 30 menit lebih kita berbincang pada hari ini. Terima kasih kepada Pak Agus sudah menjadi partner saya di obrolan kali ini. Terima kasih juga Ibu Rusma dan Kang Iwan telah menjadi narasumber. Semoga nanti ke depannya ASN dapat mendapatkan Bangkom yang secara merata dan sesuai kebutuhan. Betul. Ya. Baik kawan LAN, itulah tadi obrolan kita pada hari ini tentang menjawab kebutuhan pengembangan kompetensi ASN di daerah tertinggal. Sampai jumpa di obrolan selanjutnya.